Hotspot kali ini kita akan mengangkat sebuah kasus yang cukup menyita perhatian. Bahkan memakan waktu panjang hingga 8 tahun. Kasus kematian anjing kesayangan bernama Nina milik Melanie Subono yang akhirnya kini menemukan titik terang. Kasus ini bermula pada tahun 2017 ketika Nina dititipkan untuk dirawat. Namun kemudian muncul berbagai kejanggalan, kesulitan komunikasi, hingga dugaan adanya kejadian serupa yang dialami pihak lain. Dan kini Polres Metro Jakarta telah resmi menetapkan satu orang sebagai tersangka. Lalu bagaimana sebenarnya kronologis lengkapnya? Apa yang menjadi hambatan yang dihadapi selama 8 tahun ini? Dan seperti apa harapan keadilan yang diinginkan? Mari kita dengar langsung dari Mbak Melanie Subono. Kita buka fakta, bukan opini. Tetap berikan like, komen, dan subscribe. Nina udah meninggal berapa bulan? Teman-teman yang baik, pada tahun 2017 gue sempat membuat kaget Indonesia karena gue menangis dan marah di media sosial. Karena waktu itu seekor anabul bernama Nina yang berakhir gue membuat laporan terhadap Doni Herdarutona dari Animal Defenders. Hotspot, buka fakta, bukan opini. Telah hadir Melanie Subono. Yang kita tahu bahwa kasusnya itu jangan kita anggap sederhana. Artinya kan perjuangan untuk mendapatkan keadilan 8 tahun telah ditempuh. Kasusnya apa? Kalian tahu kan bahwa awalnya dimulai dari anjing yang bernama Nina terjadi kematian. Artinya bahwa Mbak Melanie Subono kan yang kita tahu kan telah melaporkan kasusnya 8 tahun. Bagaimana sih Mbak perasaan Mbak setelah akhirnya kasus Nina menemukan titik terang setelah 8 tahun perjuangan untuk mencari keadilan hukum itu sendiri? Apanya yang terang ya? Loh, bukan yang terang kasusnya. Kan udah RDP. Udah RDPU-nya November, Desember, Januari, Februari, Maret. Udah 5 bulan yang lalu RDPU-nya. 2025? Yes, tersangkanya juga di aku lupa. DH itu Juni atau Juli tersangka pertama. Di Polda Metronya juga udah tersangka dari I think Oktober. 2 laporan jadinya. Iya. Lalu udah RDPU di November tahun lalu. Udah sampai situ aja. Kenapa minta RDPU itu waktu? Karena pada dasarnya orang ini sudah tersangka cukup lama waktu itu kan, paling nggak salah satu tersangkanya udah 6 bulanan. Terus tersangka keduanya pun udah sebulan. Udah ada video pengakuan, dia pun sudah menggugat Prapit dan ditolak. Udah Prapit dia? Dia sudah Prapit dua-duanya. Dua-duanya Prapit yang untuk Polda Metro Jaya maupun yang Polres Jakarta Selatan sudah Prapit, dua-duanya ditolak. Udah nggak ada apa-apa lagi. Laporan awalnya tuh apa sih? Sebetulnya 8, ini masuk tahun ke-9 nih sebenarnya. Ini masuk tahun ke-9, Happy birthday. Sebetulnya waktu itu aku menitipkan beberapa ekor anjing. Beberapa, aku lagi kecelakaan waktu itu dan aku nggak bisa ngurus. Aku jemput semua pulang setelah aku udah bisa, kecuali satu anjing, namanya Nina. Karena dia baru direscue dari jalan, menurut terlapor ini. Dia memang punya attitude yang agak, ya mungkin kalau ketemu lebih banyak anjing bisa pelatihan dulu lah. Ya aku okein. Sampai kok agak terlalu lama. Masalahnya saya bukan tipe orang yang akan ngediemin anjing dimanapun itu. Mau dia lagi dirawat kah di klinik atau di tempat teman, aku pasti harian either ngirimin snack atau aku datang jenguk. Monitor lah ya kan. Kalau lama-lama nggak bisa jenguk, lama-lama nggak bisa jenguk. Akhirnya aku mulai sama ke terlapor nih, WhatsApp lah atau telepon. Gue nih ada syuting nih, udah kelar, bisa mampir nggak? Atau yang pokoknya itu dilakukan cukup lama.
Dan selisipan terus. Sampai aku bisa nungguin di shelter, kok Ninanya nggak ada. Dianya juga, iya Mel ternyata aku nggak bisa gini, apalah gitu. Pokoknya nggak pernah ketemu. Dan akhirnya karena komunikasi susah, ya paling mudah adalah berteriak di sosial media dong. Aku menangis di Instagram, meminta Nina mana? Pertanyaan aku cuma Nina mana? Nanya Nina. Sebentar Pak. Yang disebut lama tuh berapa lama maksudnya? Buat aku sih kalau anjing sehat mah 2 hari juga lama ya kalau nggak bisa ada kabar ya. Karena sebetulnya kalau misalnya everything is okay, bisa dong gue temuin. Harusnya, iya dong. Dan itu kayaknya udah mingguan atau bulanan, aku lupa tepatnya berapa lama. Ya akhirnya aku berteriak. Dan dari situ berteriak, aku mulai memasukkan laporan waktu itu di... Apa yang speak up pertama kali Mbak Melanie lontarkan di media sosial? Nina mana? Nina mana? Mencari Nina mana? Iya, pokoknya Nina mana. Dan aku cuma bilang, Don, terlapor. Kalau lo nggak mau kontak sama gue akan laporin ya. Udah di warning begitu ya? Terus? Ya. It went viral. Aku laporkan. Waktu itu karena sesuai dengan lokasi shelter beliau, aku laporinnya di Tangerang Kota. Polres Tangerang Kota. Sesuai domisili kan? Iya, sesuai domisili. Laporannya apa yang dilaporkan pertama kali di situ? Anjing. Kehilangan anjing. Kalau sekarang kan udah ada ya undang-undangnya kalau menyebabkan anjing hilang atau hilang nyawa atau apapun itu kan. Tapi kan dulu belum. Dulu belum ya. Belum. Terus? Justru ini menjadi cikal bakalnya terciptanya Undang-Undang Perlindungan Satwa Domestik. Dari sini. Ya, aku tidak pernah ngomong cikal bakal kan Undang-Undang Satwa yang baru ini. Aku tidak pernah ngomong hashtag itu tuh nggak pernah Justice for Nina. Aku selalu nulisnya Nina for Justice. Kalaupun tidak ada kejelasan, harus menghasilkan sesuatu. Bukan cuma jadi kayak kasus-kasus yang teriak-teriak, viral udah. Harus ada hasil positif dari ini. Gitu. Lalu karena ya undang-undangnya belum jelas, mutar sampai polisi waktu itu penyidik mulai menanyakan tuh, kenapa kok percaya menitipkan anjing di sini? Lalu aku bilang ya karena sepengetahuan saya, yang saya lihat di media, dia adalah shelter berbadan hukum jelas, resmi pertama yang gue tahu di Indonesia. Karena dia pernah post ini nih, dan difoto dan dipost, akhirnya resmi berbentuk yayasan lalala. Media dong, artinya kan publish. Ya kan? Dan ya disitulah dan membuat gue nitipin anjing, gue berani donasi, ya kan, it's a good movement nih. Kepercayaan timbul. Pasti, kan gue I support nih, gitu kan, it's good, gitu. Udah. Nah, kebetulan terlapor waktu itu juga lagi ngomongin sesuatu dengan penyidik, dia nggak sengaja menyebut yayasan. Namanya penyidik disebut pasti dia akan nyidik, tugasnya kan nyidik. Pendalaman dia. Iya dong, namanya penyidik. Dicari. Lalu beliau gagal memberikan ya itu berkas-berkas bahwa dia sudah berbentuk yayasan. Jadi dia mengeksplor dia itu di medsos, dia telah berbadan hukum, setelah didalamin nol. Aku waktu itu kan aku sering bekerja sama sebagai aktivis untuk pemerintah atau apapun. Aku waktu itu dibantu sama teman-teman Kamisan, aku cari kontak ke Kemenkumham. Aku cari itu, mau dong. Legalitas AHU dan sebagainya lah. Nggak ada. Akhirnya Terus? aku bilang kalau memang tidak ada, tolong Kemenkumham keluarkan surat bahwa yang tercatat ini memang tidak ada yayasannya. Dikeluarin legalitasnya nggak ada? Dikeluarin? Aku punya. Otentik dong kita punya. Gitu. Terus? Lalu logika aku berjalan. Kan aku selama ini donasi, walaupun kecil-kecilan. Gitu kan. Tapi kalau memang lo berbadan hukum, maka gini, kalau lo tidak berbadan hukum, lo tidak boleh dengan mudahnya crowdfunding. Mengumpulkan donasi secara publik. Ada aturannya. Ada aturannya, setahu saya juga harus dilaporkan. Betul. Kan terkait menyangkut masalah donasi ada itu. Laporannya, ada akun yayasan. Diaudit lah artinya. Audit kata yang aku cari dari tadi. Ada recap laporan, kan harus ada. Wah, ada nih. Lalu aku ke Kemensos lah. Kemensos. Karena yayasan yang donasi dan sebagainya dipantau dan dibawahi oleh Mensos. Mensos pun mengeluarkan surat nih. Apa suratnya? Aku lupa, intinya adalah memang, dan dia sempat dipanggil ke Kemensos bahwa lo tidak boleh, kalau harusnya tuh ada nggak boleh gitu dia, kan, betul. Wah, aku ngantong ini surat kedua. Nggak tembus juga. Aku gini, ya udah deh. Waktu itu aku masih banyak bekerja tentang trafficking tenaga kerja lah. Aku ke Kementerian Tenaga Kerja.
Ya kita cek aja, coba lo sidak, apakah pekerja di sana ada gajinya sesuai kah, BPJS-nya kah, caranya mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh ketenaga kerjaan. Betul, disidak lah. Ternyata beberapa cukup banyak hal tidak sesuai. Oh, udah keluar ini surat sini, aku pegang surat. Tapi kan kementerian di Indonesia tidak punya hak tangkap. Betul. Jadi mereka kan ada kayak polisiannya sendiri nih, dilaporin dong ke Korwas gitu kan, dilaporin ke Korwas. Yang akhirnya terjadilah PNS itu ya, Korwas PNS, jadilah perlimpahan kasus. Makanya sekarang kan dilimpahkanlah kasus dari kementerian, ke karena jadi aku bikin laporan baru nih Korwas, akhirnya disitulah tercipta semua yang di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya. Sementara yang Tangerang karena kasusnya anjing dan hukumnya juga belum terlalu berjalan soal anjing, ya udahlah aku nggak ngarep-ngarep banyak. Tapi aku tercetus ide, oh iya ya, gue bisa masalahin dari donasi, which is kan aku punya hak dong, donasi aku mana? Donasi aku adalah untuk shelter yang makanya anjing berani gue titipin di sana, anjing gue nggak tahu di mana sampai hari kita ini. berhak tanya kok. Aku berhak nanya. Betul. Dilaporkanlah ke Polres Jakarta Selatan karena dengan laporannya apa? Dugaan penipuan. Dugaan penipuan. Kalau udah ada yayasan segala dikembangkan oleh polisi menjadi dugaan TPPU. Dugaan TPPU. Ya pokoknya kan? Dan kawan-kawannya lah. Dan kawan-kawannya lah dugaan ya kan. Kenapa Selatan? Perihal ya kan dokumen palsu ini dan sebagainya lah. Dilaporkan semua. Kenapa kemudian, Selatan? Karena sesuai dengan tempat aku selalu donasi. Aku kan biasa ATM-nya di Jakarta Selatan lah. Ngambil Selatan. Tempus locusnya nih ya. Terus? Jalanlah. Berapa itu? 7 tahun. 7 tahun? Iya, udah sampai kita udah pernah melaporkan adu delay. Di Selatan 7 tahun? Sama, Polres. Ya itu kan bedanya cuma nggak nyampe setahun lah Polda sama Polres lah, kira lebih gitu. Terus? Udah sempet lapor ombudsman, lapor ke adu delay, apapun itu, ntar penyidik diperiksa, ntar kalau abis dilaporkan, biasanya ada sedikit perkembangan yang agak cepat tuh, ya kan? Kan berhenti lagi, gitu kan? Gitu. Aku sabar banget, aku doang mungkin orang gila di Indonesia yang untuk 1 ekor anjing, aku bisa duduk di kantor polisi manapun itu seminggu sekali, cuma duduk untuk nunggu ada apa ini, untuk seekor anjing. Apa arti seekor anjing itu untuk Mbak Melanie sendiri? Nyawa. Aku sama fight-nya pada saat aku fight buruh migran atau anjing atau apapun, tidak ada yang berhak ngambil nyawa orang lain. Dan pada saat lo menutupi sesuatu, menurut aku ada sesuatu dong. Iya dong. Dan sampai bisa akhirnya setelah aku mulai ributin di media lagi tuh tahun ke-7 apa tahun ke-8 jadi tersangka di dua-duanya baik Polres Selatan maupun Polda Metro Jaya. Artinya kan memang berkas data apapun itu cukup. Ya, artinya bahwa telah ada 2 alat bukti yang terpenuhi. Betul. Sehingga dia ditingkatkan statusnya dari saksi menjadi tersangka. Nah, during tahun pertama sampai 7 tuh ada aja, si A minta saksi ahlinya siapa, disebutlah nama-nama besar, aku jabanin, Dan akhirnya kan semua terpenuhi sampai bisa ada status tersangka. Tersangka pertama di Polres Jakarta Selatan, aku good, gitu kan. Krik, sebulan, 2 bulan nih. Terus bulan keberapa, tersangka juga ada di Polda, gelar juga tuh mereka. Setelah 3 tahun mau gelar, 4 tahun mau gelar, nggak gelar-gelar, jadilah tersangka juga di Polda. I'm happy. Oh, it's good. Krik lagi nggak ada apa-apaan. Akhirnya di November, aku mengajukan RDPU. Oh, itu dasarnya Mbak Melanie mengajukan RDPU. Sementara karena kita anggap bahwa prosesnya ini stuck kan gitu. Prosesnya ini tidak ada kemajuan. Sehingga Mbak Melanie akan mengajukan RDPU. Betul. Bahkan sebelum dia berstatus tersangka itu ada 2 kali, aku lupa 2 atau 3 usaha RJ. RJ. Dia minta RJ. Dia minta. Yang pertama, aku tuh nggak berani, aku tuh bukan orang jahat. Plus, lo tuh temen gue. Lo artinya tahu bahwa Melanie Subono itu selama lo cukup ngomong anjing lo begini, ternyata karena ini I'm so sorry ya Mel. Man to man, lo kan laki. I'll be okay. Iya dong. Aku orang waras kok. Shit happens gitu kan. Asal lo hadapi gue. Mel, I'm so sorry. Ini kejadian. Karena lo nggak melakukan itu kan, makanya kita ngambil jalur ini. Ketika RJ, sebentar. RJ. Ketika RJ difasilitasi oleh penyidik.
Enggak, jadi RJ yang pertama dia minta personal dan aku dia minta ladenin. personal, oke. Karena he's a friend. Yes, oke. He's a friend gitu kan. Tapi aku tetap full dengan kuasa hukum. Tim kuasa hukum. Dan karena I don't know, aku dididik pertemu nih kan, ketemu, ya. oke. Apa dalam pertemuan itu? Aku video nih ya, aku dan si Jendi aku videoin. Iya. Aku videoin dari turun mobil sampai masuk mobil lagi tanpa dikat. Oke. Dia, ya memang gua waktu itu belum yayasan, sorry, gua ini gitu. Aku udah yang gue akan tarik laporan gue. Pengakuan dia nih ya, berarti dia itu kan mengatakan mengakui ya kan, semuanya, terus gitu. Aku udah bilang di ujungnya gini, gue akan tarik laporan gue, asal aku kasih beberapa pasal tuh, jadi beberapa syarat. Lo selama 6 bulan donasi berapa ke beberapa shelter yang aku tentuin, lo kasih pokoknya gitu, all the good things. Dan kita sama-sama posting YouTube ini, yang kita rekam hari ini. Dan baru akan di take down, pun laporan akan setelah gue cabut, setelah lo melakukan semua yang lo okein. Dia tanda tangan, tanpa keberatan, di video semuanya. Syarat-syarat tadi lah yang diajukan. Ya pokoknya yang diajuin lah, aku lupa terus, apa aja. Dia setuju? Secara sadar dan waras itu ada di video, setuju, ditandatanganin. Iya ya, hai, cabut pulang. Udah, kalau nggak salah 2-3 hari kemudian, aku langsung post dong, clear. Tapi kan aku akan tarik setelah itu dilakukan dong. Syarat-syarat tadi lah, terus? Udah, besoknya aku post dong dia sesuai yang aku tulis. Aku lupa, 2-3 days after that aku tuh nyanyi di luar kota. Aku menerima surat somasi. Somasi dari siapa? Beliau, terlapor mensomasi Mbak Melani? Apa sih? Aku lupa kalimat tepatnya, pokoknya intinya kurang lebih lah, itu bukan dia, itu dia dipaksa, aku dalam aku tekanan, saking bener-bener tidak paham lah. Itu somasi, makanya sampai nggak inget. Karena aku sama kuasa hukum aku, itu siapa kemarin yang datang sama kita dong? Jadi dia mengaku dalam keadaan tertekan? Iya, pokoknya dia nggak, it wasn't him atau yang gimana dia gitu. Aku yang, gitu, aku gitu tuh, exactly like that gitu. Seru. Iya, aku sering, aku lama tuh cukup yang, gimana? Terus aku minta manajer, minta lawyer aku, tim kuasa aku, gimana coba lo baca deh, gue takutnya nggak paham ya gitu. Gitu. Oh oke, ya udah, berarti nggak ada good intention. Aku nggak mau memusingkan kepala aku dengan itu. Aku bertanya dengan tim kuasa hukum aku, what should I do? Yang penting aku tidak di titik yang salah kan. Mereka bilang gini, udahlah, ya turunin aja lah. Orang udah cukup banyak kok, orang udah banyak yang nge-save, orang udah banyak yang it's okay. Oh ya udah, udah nih, jalan lagi kasus. Kalau masalah di tengah itu tuh aku laporin lagi ombudsman atau apalah, aku lupa. Siapapun yang bisa laporin, aku laporin kok sekarang. Udah. Begitu menuju tersangka sebulan 2 bulan sebelum itu, ada dihubungin lagi oleh tim kuasa hukum terlapor. Minta RJ lagi. Minta RJ lagi, yang kedua kali berarti? Aku lupa totalnya ada 2 apa 3 gitu ya. Yang satu lagi kan karena penyidik memang harus, ya kan. Aku udah malas datang tuh. Tapi aku bilang, kalian ke tim kuasa hukum, kalian datang. Datang dong, datang aja. PH-nya Mbak Melani ya yang datang. Terus? Datang. Aku nggak datang, tapi aku monitor, I'm on call kok, yang gitu. Ya intinya udahlah, tarik aja. Pokoknya nol lah, Zong. Oh yaudah, aku bilang yaudah gue lanjutin. Minggu depannya tersangka pertama, nggak ada apa-apaan. Antara tersangka pertama ke kedua, aku dilaporin di Polres Depok sekarang. Oh, dia bikin laporan balik? Dengan pasal apa? Pasalnya jadi video yang sempat aku turunin itu, yang padahal naik atas kesepakatan bersama, itu sempat udah aku turunin, di repost sama orang lain. Di repost sama orang lain ya. Dinaikin lagi nih karena mungkin ada yang berkasus kali baru, I don't know, dinaik-naikin nih, viral lagi. Bukan dari aku, demi Allah bukan. Tapi aku mungkin di tag, aku kan orang nge-tag ya, main nge-post, repost. Aku terlapor di Depok. ITE? Kayak pencemaran nama baik kayak. Terus? Tapi saya dengan kuasa hukum dan sebagai warga negara yang baik dipanggil, datang. Kooperatif kan? Karena aku nggak mau ada celah, aku bisa disalahin. Datang. Yang pertama, penyidiknya nggak ada. Apalah pokoknya gitu. Terus akhirnya menguap lagi sendiri tuh, menguap aja. Jadilah masuk dia tersangka kedua. Nggak ada apa-apa, masih ngisi event, kadang event anjing ada aku ada dia. Which aku lebih banyak menghindar, walaupun netizen banyak bilang, lu takut kali ngindar. Oh bukan, gue takut reaksi gue. Gitu. Udah, isi event bareng, aku sih dengan sopan.
Udah, kok abis yang RDPU penetapan tersangka pertama udah 5 apa 6 bulan, terus yang kedua udah jalan sebulan, kok nggak ada apa-apa. Akhirnya aku mengajukan RDPU. Oke. Disitulah, di RDPU terus, aku freehand. Di RDPU apa? Ya, aku freehand, walaupun ya kita mesti menyampaikan poin. Dan kita RDPU sendiri. Jadi, maksudnya kan biasanya 2-3 kasus ya. Ini aku cuma kasus aku hari itu. Hari itu ya. Dan aku benar-benar ngomong, ini kemana gitu. What happened? Dan aku tahu beberapa anggota dewan yang ada di sana tuh dog lover, animal lover. Jadi aku tuh mencoba personal dan ngetuk mereka personally gitu. Aku nangis di situ. Lihat foto Nina digedein di situ di belakang. Iya, di layar itu lah. Iya kan gitu. Aku yang ada apa? Why? Aku cuma mau tahu anjing gue mana. Sampai sejauh selebar-lebar ini. Gitu. Oh iya, kita akan bikin, bahkan bukan dikasih surat, kita akan bikin, dan mereka nayangin sendiri full sidangnya. Kita akan bikin satgas untuk kasus ini dan segala macam lalalala. Udah, krik tahun baru puasa lebaran Imlek apa segala macam nggak ada. Nah aku tahu masa sidang. Ada rekomendasinya kan? Waktu RDPU pertama rekomendasinya keluar kan? Surat enggak. Karena mereka bilang ini kita langsung, dan mereka langsung appointing orang. Dia nggak bikin satgas lalalala gitu. Udah bilang. Makanya begitu kemarin aku dengar mereka ada masa sidang. Aku geruduk. Saya ke Komisi 13. Dan ke Komisi 3. Kenapa aku ke Komisi 13 dan sekalian aku butuh perlindungan? Karena aku merasa aku ditekan. Kok malah gue dikejar-kejar soal siapa polisi yang ngomong bahwa ini kasus anjing doang gitu. Jadi pada saat RDPU pertama, karena aku ngomongnya personal, selain ngomongin pasal dan kondisi, mereka juga nanya gimana rasanya. Aku bilang ya kesel lah Pak, masa saya ngelaporin kasus bener, malah ada polisi mikir kasus anjing doang, duit segitu doang. Kan saya pengen keadilan. Itu yang doang, dari 1 jam itu doang yang terkuat. Jadi aku diperiksa propam hanya untuk ditanyain siapa polisi yang ngomong bahwa ini kasus anjing doang. Itu fokusnya. Ya kita mana tahu siapa yang... Mana saya tahu. Kan penyidik bersuara di belakang kita. Dan aku tidak mau tahu. Mau siapapun ngomong apapun di belakang, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Jangan maksa sampai akhirnya sedikit lagi ini jadi fitnah. Gue main nunjuk orang nih. I don't remember. I don't know. I don't care. Iya, saya tahu. Propam fungsinya untuk dia akan memastikan kinerja penyidik dan polisi, itu mungkin nggak boleh. Iya, tapi jangan maksa pada saat nggak tahu. Dan lagi bukan itu fokus kasusnya. Akhirnya kemarin karena itu nggak ada yang maju pas masa sidang kemarin. Aku Komisi 13 karena aku sempat minta audiensi sama Komisi 13 juga karena aku merasa ditekan dengan pertanyaan itu, dan Komisi 3 untuk nanya gimana. Gimana RDPU lu? Semua RDPU yang lain udah viral. Sehari kelar semuanya. Ini yang udah jelas, 8 tahun, 9 tahun. Gimana? Akhirnya mendapatkan janji bahwa akan ada RDPU lanjutan, RDPU kedua, RDPU ulang, apapun itu istilahnya, di masa sidang ini. Aku nanya masa sidang ini sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 22 bulan ini. Mana ini udah seminggu lewat, udah 10 hari lewat. Masih ada sampai hari Rabu depan. Jadi kembali ke pertanyaan pertama, titik terang yang mana ya? Apanya yang terang? Artinya bahwa telah menjadi tersangka di 2 institusi kepolisian, baik di Polres dan di Polda. Sampai sejauh ini, kenapa ya begitu kuat sekali? Artinya bahwa laporan ini kok tidak mengembang. Laporan ini kan dari mulai anjing kini telah bergeser ke penipuan penggelapan, kemudian ada TPPU-nya, berarti kan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. 2 lagi. Kan ada 2 lagi, kan. Keinginan Mbak Melani kan sederhana, artinya bahwa prosesnya berlanjut, bisa di P21 disidangkan. Prosesnya biar nanti pengadilan yang memutuskan, kan gitu. Apa sih Mbak, 8 tahun tuh waktu yang bukan sebentar, waktu yang cukup panjang. Apa yang membuat... Bukan cukup, panjang. Panjang. Apa yang membuat Mbak Melani tidak menyerah dan bertahan sampai sejauh? Karena saya percaya proses hukum di Indonesia itu bisa berjalan dan aparat dan kepolisian bisa adil. Walaupun aku mungkin terlihat bodoh ngomong begini sekarang. Karena kenyataannya enggak. Karena kita
the hard way aku belajar bahwa di Indonesia itu ada delik pidana, delik perdata, dan delik viral. Iya. Nah, yang delik ketiga ini aku belum penuhin nih. Mbak, seberapa dekat Mbak dengan hewan peliharaan Mbak yang namanya Nina itu? Kayaknya berarti sekali, Mbak. Oh, aku mah biar kata kucing jalanan baru nemu pagi ini pun aku akan perjuangkan yang sama kok. Oke. I will do the same. Tapi aku tuh belum pernah gagal. Iya, gagal apa ya istilahnya gagal kalau di ngerewat hewan ya? Yang mati banyak. Iya, karena sakit, karena tua, karena apapun. Gitu. Tapi pertama Nina itu ditemukan di Tanah Abang dengan perut bekas dibacok. Di dalam perutnya ada tusuk sate. Saking laparnya mungkin ya. Dan pada saat aku ambil Nina, aku ngomong sama Nina, Nina, you will never get hurt di tangan aku ya. Oh, jadi itu awalnya Mbak ketemu Nina tuh di Tanah Abang itu? Ada teman nge-rescue, dia temuinnya di Tanah Abang. Ya aku memang semuanya rescuean ya. Dan aku tuh kayak, mungkin yang bikin aku bertahan pertama itu. Tapi di sisi lain aku juga tahu I didn't do, gue nggak bikin salah kok. Dan hewan tuh pola pikirnya nggak kayak manusia yang dendam yang apa enggak gitu. Kedua, aku rasa even sampai nanti disidangkan misalnya, aku mungkin apapun hasil sidangnya, aku akan tetap nyamper dia untuk nanya Nina mana. Cuman itu yang aku tanya, sampai melebar kemana-mana ini. Nina mana? What happened? Dan ketiga, mungkin it hurts karena orang ini dulu teman dekat aku loh. Dan menurut aku walaupun orang yang keras, dimonitor pemerintah sekalipun, aku orang yang waras. Ngomong, Mel, gelas lo gue pecahin nih, nggak sengaja yang terjadi ini, minta maaf ya. Gitu kan enak kan? Betul. Kan laki, betul, lo laki bukan? Benar. Terus udah gitu teman lagi. Iya. Terus? Iya kan gitu. Mungkin itu yang bikin aku kesel ya. You're a good friend. Di awal lo membangun ini gue support. Lo laki bukan? Gitu. Ngomong. Iya, walaupun sekarang kalau lo ngakuin itu ya udah telat ya. Iya. Di awal dan as a friend, lo tuh tahu bahwa Melanie bisa digituin. Harusnya teman-teman deket aku tuh tahu bahwa sama Melanie ngomong. Lo salah ngebohongin Melanie atau ngerjain Melanie itu salah. Oh salah. Ngomong, Mel, sorry. Nina pilek sampai mati, whatever. Ngomong. Gue lupa nih gue ngubur di mana. Whatever, tapi ngomong. Tujuan nutupin sendiri itu apa sih, bingung sih? Itu. Iya. Dengan ngomong kan sampai niat orang banget. mau diapain sih gitu loh, kan kayak orang misalkan punya utang terus ngaku gua nggak bisa bayar utang. Kita mau ngapain? Kalau nggak bisa bayar, mau apa lagi gitu loh kan? Lu mau potong gua berdarah, kayak lu mau amatin gua udah nggak sanggup gitu loh kan? Iya kan? Dan aku nggak mungkin motong-motong lo kan? Iya betul. Tapi kalau kabur-kaburan ngumpet sana sini terus nomor telepon ganti mulu, alamat ganti mulu, kan kita jadi buat apa? Iya, dunia lebar lu sempit-sempitin. Iya, bener karena bang, maksudnya gue punya utang, gue nggak bisa apa-apa, udah gue cerahin deh. Iya. Ya kelar udah. Aku mau ngapain? Mau ngapain kita? Oh iya, gue maafin. Betul. Bisa sederhana itu kan? Iya betul. Kayak ini sampai, Allah sampai panjang banget, buset kayak. Tapi kalau sekarang aku mau berhenti mah udah tanggung. Iya, udah dan tanggung. Dan aku tuh kayak challenging. Dongkol lu, kesel lu tuh udah. Dan aku tuh seorang aktivis yang sering membawa temen untuk RDPU, pendampingan, apa segala macam. Satu persatu aku ngeliat kasus kelar karena viral. Satu persatu kasus kelar cuman gara-gara dia orang ini. Kan kesel aku. Iya. Ini aku membawa berkas. Kalau lo bilang berkas gue nggak valid, sama aja lo ngomong instansi lo kerjanya nggak benar dong, nggak benar, bukti apa ya kan, artinya kan bukti sudah terkumpul, saksi ahli sudah mendukung sampai bisa ada penetapan tersangka di 2 tempat. Jangan stigmanya bahwa yang orang kecil yang bisa jalan kasusnya, yang orang begini kan begini, kan stigmanya begitu. Ya hukum tajam kemana gitu kan jadinya. I don't do anything, aku tidak mau nyiram, aku ini nggak bicara mau penegakan hukum kan gitu. Iya, makanya terakhir ke ngolahnya juga apa sih Mel? Aku bilang, aku cuma percaya bahwa dan menjalankan ini, kita kan tahu kita hidup di negara di mana rakyat sudah banyak banget yang pesimis dengan hukum yang berlaku. Mereka udah, gue males lah lapor kagak. Kan udah, it's not good. Dengan berjalan dengan baik,
Loh kan nama instansi juga kan kembali, kepercayaan publik bisa kembali. Iya. Iya betul. Dan orang mikir, wah sekelas Melanie Subono aja nggak lolos, mah apalagi kita. Kalau ini kan ini yang jadi dibuktiin. Iya, betul. Iya. Jadi males nanti orangnya kan untuk melakukan hal-hal apalah, menempuh keadilan dan sebagainya, jadi males. Karena memang tidak ada. Iya. Tapi gini loh ya kan, artinya bahwa yang saya bingung yang saya bingung artinya bahwa telah menjadi tersangka, ya kan, berarti kan 2 alat bukti terpenuhi, seluruh rangkaian hukum telah dijalani peristiwanya oleh penyidik dari mulai lidik, sidik, gelar perkara, ya kan, ahli dan sebagainya. Siapa sih orang ini terlapor kok sampai hari ini tidak berjalan? Pilihan aku sih kesimpulan bodoh-bodohannya aku yang bukan orang pintar ini ya. Terlapor DH ini sih menurut aku, atau kasus ini nggak jalan sih cuman 2 ya. Either ya emang kasus ini kecil banget, nggak penting. Tapi udah penetapan tersangka, bukan masalah kecil atau bukan kecil. Artinya harus kita hidup di Indonesia, it's magic when it comes to hukum. Artinya harus ada kepastian hukum dong. Artinya kalau misalkan mau di stop, ya kan, di SP3. Kalau mau dilanjut, lanjut. Karena ini statusnya udah meningkat sebagai tersangka, harus ada kepastian hukum. Honestly, pada saat berhasil RDPU tahun lalu, aku pikir akhirnya nyampe kejelasan. Akhirnya RDPU. Gak juga ternyata. Sampai aku nggak tahu ya berapa orang yang di Indonesia ini yang RDPU sampai ada RDPU 2 kali gitu. Saya sih belum pernah dengar. Gitu, kita lihat aja. Jadi titik terang apakah now, aku akan selalu jadi orang yang positif sih. Cuman apakah terus gue, wow, amazing, gue dapet RDPU? Enggak, udah pernah. Jadi aku mau apa? Berpikir apa? I don't know. Aku jalanin. Tapi harapan besar kan ketika itu bahwa ini pintu gerbang terakhir kita pikirkan RDPU. Udah pernah 6 bulan lalu, 5 bulan lalu. Jadi sekarang coba you tell me aku harus berpikir apa. Kasih tahu aku, coba aku mesti berpikir kayak apa. Gak ada yang bisa jawab gitu. Tersangka udah, ya kan? Iya. Semua aku jalankan tanpa nyogok, tanpa nyiram, tanpa pakai akses, tanpa pakai apapun, enggak. Aku jalankan sebagaimana, tidak bawa nama besar, enggak bawa nama, enggak bawa nama keluarga. Aku jalankan sebagaimana. Tapi ya tiap kali ada orang lihat perjalanan kasus ini, banyak orang ya, iya mbak, makanya gimana kita yang bukan siapa-siapa, lu aja digituin. Akhirnya kan itu yang terbukti. Ya kalau menurut saya sih jalan tengahnya, karena ini udah ditetapkan tersangka dan udah cukup lama prosesnya, ya kan, dilempar aja ya kan, tahap 2 ya kan, dilempar ke kejaksaan biar disidangkan di pengadilan, biar hasilnya pengadilan lah yang menentukan bahwa kasus ini betul-betul ya kan salah atau tidak salahnya. Jadi kita sebagai pelapor puas kan begitu, betul gak Mbak Melanie? Walaupun 9 tahun kemudian ya, gitu. Sabar banget kan jadi orang. Ya tapi ya kita lihat aja RDPU ini. Aku sih akan mulai ugal-ugalan sekarang ya gitu untuk. Ugal-ugalan gimana maksudnya? Ya aku next ada beberapa media yang sangat besar yang ngomong hukum yang gitu-gitu. Aku mulai walaupun bukan main infotainment apa enggak, tapi yuk bedah kasus yuk. Kayak ngomong di sini gitu. Yang emang ke tempat yang paham. Ya yuk. Enggak, gue datengin lagi. Kan rakyat boleh dong. Kan kita yang bayar listrik gedung itu juga. Logikanya kan begitu. Rumah rakyat? Iya, rumah rakyat. Boleh dong gue datang situ lagi. Enggak, gue tempat menyampaikan aspirasi. Kita mundur. Artinya bahwa ketika Nina dititipkan, kondisi Nina sendiri itu seperti apa sih? Cukup sehat. Cukup sehat. Aku memang menitipkan itu karena waktu itu aku kecelakaan yang pakai titanium, tangan patah segala macam. Memang aku tidak pada kondisi bisa bisa ngerawat sendiri di rumah, walaupun ada yang jaga gitu, cuman nggak deh gitu. Tapi memang Nina belum lama masuk rumah, jadi memang pada saat itu nih ngomong, tahan dulu ya, khusus Nina tahan dulu karena emang mau kita coba yuk. Aku juga setuju waktu itu, iya sih ya, coba dulu biar dia belajar bergaul lah kasarnya. Aku setuju, itu konsensual kok dengan persetujuan berdua gitu. Oke, gitu. Udah kali Don yuk, pulangin yuk gitu. Kok mulai nggak ada. Mulai kapan tuh merasa ada kejanggalannya di situ? Di saat tiap kali aku berusaha jenguk, ada alasannya gitu. Atau janjian ketemu tuh nggak jadi mulu. Sampai aku pernah waktu itu lagi syuting di mana gitu.
trans apa-apa, so aku iseng aja, aduh kecepatan nih kelarnya, kesana gak bisa masuk. Padahal dulu gue akrab sama tempat itu, terlapor nggak ada, terus gue ngintip-ngintip, kok gue nggak ngeliat Nina. Feeling gimana sih? Aku orang yang cukup believe in my instinct kok, aku orangnya cukup percaya insting orangnya. Usually pada saat aku memang ada insting tertentu tuh jarang salah. And back then, insting aku tuh udah yang, okay, something's wrong. Something's wrong. Kesulitan apa ketika mencoba menghubungi si terlapor kok sulit banget tuh, kenapa gitu? Nggak tahu, kalau aku nyaut tuh, oh iya misalnya ketemu di sana ya, oh, oke, yaudah kayak aku bilang tadi tuh, aku pulang syuting yaudah langsung, oh kecepatan nih, oh ikut tungguin sejam, 2 jam. Kan dulu kan biasanya masuk aja, jemput aja, lihat aja sini nanya gitu. Ini nggak ada. Dan aku bukan tipe orang, aku orang yang disorot. Kalau aku maksa untuk masuk, aku yang akan jelek di media. Aku sopan. Oh, oke, 2 jam duduk di mobil. Terus deh sampai 2 jam? Bisa, I don't mind. 10 jam, 9 tahun aku jabanin. 2 jam. Terus ya tiba-tiba nggak jadi Mel, besok aja ya atau hari apa ya, gini. Yang kayak gitu-gitu loh. Yang padahal pada saat kita berteman tuh it wasn't that difficult. Disitulah aku mulai yang okay, something's wrong. Ini pasti ada yang salah. Mungkin ada nggak janji atau komitmen dari Mbak Melanie kepada terlapor ya yang tidak terpenuhi sehingga dia jadi marah gitu? Ada nggak? Ada mungkin ada janji atau komitmen? Aku manusia ya, maybe I don't know. Tapi aku yakin kalau itu memang sangat penting, pasti sudah masuk di laporan, dalam cerita atau pendidikan atau apapun gitu yang gue denger. Kedua, sama kayak gue ngarepin dari dia kali ya. Ngomong aja kalau mau gue, kalau punya salah mah. Iya. Sebaliknya begitu. Iya. Betul. Aku orang kayak gitu kok. Maksudnya punya salah. Oh, ya how do I know? Ya, kita manusia kalau skip. Tapi I'm sure kalau itu berhubungan dengan misalnya bayar atau ini atau enggak sih. Tapi mungkin kalau salah ucap or anything enggak. Dan ya kalau gue skip ya kasih tahu lah. Aku gitu kok punya salah ya kasih tau gue. Kalau nggak gue tau dari mana gue salah. Kita Tuhan. Iya, bukan Tuhan. Iya. Iya lagi. Ngomong. And ya itu tadi yang bikin sedih adalah before kita tuh berawal dari temen. The fact bahwa lu nggak bisa ngomong sama gue sebagai temen, itu salah sih, salah. Percaya deh, aku orang yang selama logis ngomong deh, ngomong. Lu mancing gue untuk hal yang salah, nah ini hasilnya, gue jabanin. Kejar tuh. 9 tahun. Iya, tinggal jawab aja susah amat. Terus mulai bener-bener curiga bahwa wah ini kayaknya nggak beres nih tuh, pas kapan momentum itu? Ini kayaknya ada yang nggak beres nih. Gitu. Kayaknya aku nggak tahu durasinya berapa lama ya, tapi setelah kejadian beberapa waktu sih udah sana, ntar nggak jadi, terjanjian, ntar dia WhatsApp gue aja deh nganterin Nina kesana gitu, totalnya nggak jadi, ya ternyata gue ini, ya udah, beberapa minggu begitu terus aku udah owning nggak. Nah, disitulah aku akhirnya gue akan berbicara dan bertanya melalui Instagram. Pernah nggak melakukan investigasi sendiri, pengen tahu Nina di mana? Oke, apa yang dilakukan? Adalah orang-orang tertentu. Aku juga kan mengeluarkan buku tentang komunikasi sama hewan. Aku bisa komunikasi sama hewan. Oke. Oh iya? Bisa. Komunikasi seperti apa? Ngobrol. Mau tahu dong gimana itu maksudnya? Oh itu panjang. Itu panjang. Ya pokoknya kalau ke anak-anak aku yang sekarang, mereka pasti tahu, tapi aku belum mau bertanya. Oke. Hasil investigasi sendirinya apa? Nina udah mati. Oh. Nina mati pada saat lagi ada satu acara di tempat terlapor. Oke. Kalau nggak salah ulang tahun terlapor. Oke. Dan dia sakit atau digigit anjing lain, I don't know. Karena ada 2 cerita yang berbeda lah. Tapi pokoknya Nina udah mati. Tapi dikubur di mananya bukan dikremasi kayak yang dia bilang, tapi ya ini tapi bisa mengarah ke ini, tidak bisa aku buktikan ya. Pada saat itu pun banyak yang melaporkan, jadi ya sembarang aja anjing membuangin gitu deh. Nggak tahu deh.
Ya tapi apa sulitnya sih, tinggal cerita aja gitu loh. Ya kan cerita aja. Orang temen kok, terus apa sih segalak apa sih Melanie Subono tuh gitu loh. Temen gitu. Iya. Kayak gue pinjam mobil orang terus tiba-tiba gue pakai, ya kan keserempet atau ketabrak terus apa sih? Makin lo 3 bulan gak pulang-pulang muter-muteran, kita makin apa sih lo? Makin apa lu kan gue kan orang datang gue keserempet, maaf. Terus mau apa? Kan kita jadi tahu. Oh oke, mari kita ke bengkel. Oh mari kita ini. Betul, kan jelas. Iya, gue nggak punya duit. Bener, gue sorry banget atau gimana? Betul gak? Gue nggak punya duit, gue ngapain? Yang ada gue pakai muter-muter berbulan-bulan, dituduh gue yang enggak. Ya kan bawa kabur tuh mobil. Exactly what happened. Itulah yang terjadi. Ya benar, aku bilang di akhir, aku sih kepengen tahun ini selesai ya. Bilanglah 9 tahun kasus. Kecil, probably, mungkin memang ketimbang aku dengar yang RDPU atau di saat aku ruangan penyidik dengar yang lain melaporkan triliunan atau masalah-masalah besar, mungkin ini memang tidak sebesar itu. Tapi tetap aku berangkat di awal kasus ini sampai udah sejauh ini cuma dengan satu pertanyaan, Nina mana? Karena aku ngucap sama anak itu begitu aku adopsi dia, aku cuma pengen kuburin, aku cuma pengen I don't know mana Nina, ya Allah susah amat, itu kayak pertanyaan ribet banget gitu. Iya sih, kalau itu temen gue toyor kali, susah amat lu ditanya gitu doang gitu. Ya sampai selebar ini kasusnya, sampai jadi undang-undang, sampai ya Allah aku bilang, ini kita mau ngabsen apa? Tangerang ya, Depok ya, Polres ya ini. Ini aku pelapor loh, aku aja mutar-muter pusing, ditanya, diudah kan namanya penyidik nanya kan ya. Mutar-muter ya kan, ngulang. Kayak sekarang nih, begitu habis dari DP jalan nih gitu kan. Itu kan aku aja yang pelapor. Kayak nginget, aku aja dari tadi berapa juta kali kan nyebut kalau nggak salah ya, saking lamanya gitu. Apalagi terlapor, gitu tahu bolak-balik, pakai lagi laporin tambahin Depok, pakai lagi laporin tambahin mana. Gak capek apa kau terlapor, hai? Iya maksudnya, come on, let's just be a man. Dari komunitas-komunitas lainnya gimana terhadap kasusnya? He have a big fans, tapi gini, aku bukan tipe orang yang akan please support nih aku ya kalau post sesuatu. Aku tuh lebih orang yang, dan konon laporan atau orang yang bermasalah Madit bukan aku doang, konon, tapi aku tidak bisa buktiin ya. Laporan juga bukan hanya ini. Aku akan membiarkan, jangan lihat aja hasilnya, dan silakan lo judge. Udah gitu aja. Aku nggak peduli sama yang kalau ada yang support, please jangan support aku cuman gara-gara gue fans Melanie Subono, jangan, salah juga. Be objektif subjektif apapun itu, lihat kasusnya, take your own pendapat, kita lihat aja nih jalannya kemana. Di situ lo bisa menilai terlapor, bisa menilai Melanie Subono, dan bisa menilai proses hukum di Indonesia. Yang dinilai bukan cuma kita berdua loh, proses juga dinilai di sini. Pernah dapat cerita atau kesaksian yang sama nggak dari korban yang lain? Pernah. Seperti apa Mbak Melanie? Kurang lebih sama, tapi sampai hari ini belum ada yang belum ada yang berani melapor. First, yang sering aku dengar adalah agak takut dengan si terlapor ini. Kedua, ya emang udah membuktikan kan, Melanie Subono aja dengan segala link dan nama besarnya kasus nggak jalan, apalagi orang bukan siapa-siapa, buat apa ngelapor? Akhirnya memang banyak orang yang pengen tapi berhenti. You know kan, maksudnya dirimu pasti lebih ahli dalam hal kayak gini. Sering dong lihat kasus, let's say pelecehan seksual oleh A. Begitu ada yang berani lapor dan naik dan berhasil, baru habis itu pelapor lain muncul kan. I think this is gonna be like that. Banyak yang mau nitipin kasusnya. Terus aku gini, gue nggak bisa nitipin lah. Kalau diperiksa kan harus elu. Gimana caranya nitip katanya? Nggak, aku nggak berani kak, nggak berani. Atau either nggak berani atau itu kakaknya nggak jalan. Aku titip deh kak, pokoknya kejadian di sini. Gimana kata aku? Aku berusaha meyakinkan beberapa orang dengan bilang, ya kalau lebih banyak yang maju ya mungkin kita lebih dilihat. Nggak deh, lo aja nggak jalan apalagi kita. Akhirnya kan hukum membuktikan itu.
aparat membuktikan itu. Dulu pada saat kasus ini belum ada kasus ini, aku sebagai aktivis cuma bisa berteriak-teriak, hukum ini korup ini apa segala macam. Sekarang aku bisa ngomong, emang nggak jalan. Mbak, saya tarik ke belakang sedikit. Apa yang membuat Mbak akhirnya ngelapor perihal ini ke polisi? Ya kan? Karena apa? Ya kan? Gue harus lapor ini ke polisi itu karena apa? Karena aku butuh jawaban. Kan udah minta sama orangnya langsung jawaban kagak dapet. Dia menghindar gitu? Atau bagaimana? Akhirnya gue jadi putus. Oh, setelah aku akhirnya lapor polisi dan untuk laporan pertama aku make sure aku bawa semua infotainment waktu itu. Biar bunyi aja. Sampai Mbak tuh kan bawa harus ini gue laporin ke polisi itu karena apa jawaban. Puncaknya? Oke. Butuh jawaban nggak dapat dari dia? Iya. Terus udah sulit dikomunikasi atau gimana? Oh. Lalu begitu aku nangis di Instagram kan tuh media-media pada ribut kan, laporin aja laporin. Aku bilang iya juga ya. Karena kan udah waktunya. Setelah habis laporan pertama terus infotainment semua bunyi-bunyi. Dia sempat ada seorang teman kita yang mutual, public figure juga, teman dia dan teman aku ngubungin, Mel, si A, si DH mau ketemu. Mau ngajak ngobrol, terus dia juga WhatsApp aku, saya terlapor, Mel ketemu dong. Ya buat aku udah telat, kasusnya udah maju, lo kemana aja dari kemarin ngajak ngobrol? Gak mau aku. Kan sempat RG 2 kali. Waktu RG itu ada gak tanya sedikit, kemana sih Nina, lu kemanain gitu? Di video itu, dia bilang Nina mati. Oh dia udah ngomong? Tapi, ya itu nggak bisa jelas. Ayo sakit dikubur di mana? Ngerti gak sih? Nggak ada. Kan gini loh, entah karena aku lahir dari keluarga data ya, Subono, Habibie gitu kan yang eksak gitu ya. Kalau aku sih ditanya akan jawab tanggal segini, ini begini, yang terjadi ini, masalah ini. Oke. Iya kan? Ya itu aku nggak dapet. Jadi kayak ngomong sama dia tuh, aku mendapat jawaban Nina udah mati. Iya betul Nina mati. Tapi nggak. Iya karena sakit ini pada tanggal segini dikuburnya di sini enggak, gitu loh. Jadi kayak. Jadi dia bilang Nina udah mati, oke. Terus? Ya abis itu nggak jelas tuh dikubur di mana. Ya kita kubur, gitu pokoknya jawaban nggak jelas gitu. Aku juga lupa apa tempat, pokoknya jawaban nggak jelas. Ada kok di video itu, nggak jelas jawabannya. Tapi dia mengakui bahwa Nina udah mati intinya. Iya tapi buat aku. Lo benar-benar tahu atau enggak? Kok lo nggak bisa jawab? What happened? Di mana dikuburnya? Ya makanya aku udah nggak mau fokus sama si khusus soal anjingnya. Ya udah kita bergulir aja yang undang-undangnya hukumnya semua lebih jelas ya, dugaan penipuan, dugaan PPU. Ya udah itu aja. Toh itu juga semua dimulai dari Nina kok. Dengan kejadian ini kepercayaan Mbak terhadap tempat penitipan hewan gimana? Ini oknum kok. Ini oknum. Toh dengan bagusnya lagi sejak kejadian itu, sekarang banyak shelter-shelter mulai mendaftarkan dirinya menjadi yayasan. Punya rekening yayasan. So it's good. Mudah-mudahan bisa kayak di luar negeri kan. Gitu. Dan mudah-mudahan dari pihak pemerintah juga tidak mempersulit bikin ribet pendaftaran ini itu segala macam ya, karena mereka juga berniat baik. Ya mulai ada perubahan lah. I won't stop, tapi yang pasti sekarang kalau aku lagi keluar negeri, apa syuting, apa nyanyi, keluar kota, kalau sakit lo nginep di klinik. Bukan lagi di tempat penitipan. Sisanya di rumah, dan ada dokter yang stay di rumah. It's just dengan full CCTV yang ada di handphone aku dan segala macam. I guess that. Tapi aku juga nggak adil untuk bilang semua shelter bermasalah. Enggak lah, itu kan kita dugaannya satu doang. Ya, sama kayak instansi. Bisa dirusak dengan oknum kan. Belum tentu semuanya juga brengsek gitu. Ya kita jalan aja. And I say this gitu loh, ya, ke semua. Polisi kita yang tertinggi, sekalipun beberapa bulan lalu aku diundang acara kepolisian urus sama anjing dan aku ngomong dan itu viral. Itu akun Kapolri itu siapa gitu yang posting, aku ngomong saya menghargai kepolisian sekarang, menghargai makhluk lain yang memang Tuhan izinkan untuk tinggal sama kita di bumi, which is anjing. Tapi saya masih pada statement saya bahwa saya lebih percaya nyawa saya dijaga anjing daripada polisi. Dan itu aku sempat ngomong dan itu mereka yang posting juga kok gitu. Jadi
Come on, bapak-bapak, saya tuh mau percaya loh. Makanya saya nggak viral. I believe in the system. Setelah 9 tahun, I believe in the system. Tolong dong, karena banyak orang yang bahkan gak punya nama besar, gak punya koneksi, gak diundang kayak gini-ginian. Yang pesimis lihat kasusnya, loh dia aja gila, anaknya si A, cucu mantan presiden, gak diiniin. Kan kita lagi berusaha, apa ya, dengan segala kata presisi itu kan kita lagi berusaha mengembang. Come on, come on. Saya masih ada loh untuk gandeng. Buktinya masih mau di sini gitu. Artinya masih ada harapan, masih mencoba ngarep gitu loh untuk. Ayo dong. Kalau lo kurang di sininya Mel, ngomong. Menurut saya semua udah saya penuhi. Bahkan saksi-saksi ahli polisi segala macam sudah. Lalu apa? Masa ada pemecah rekor RDPU 2 kali? Ih, kata gue. Oke, Mbak Mel, ini terakhir. Apa yang mau disampaikan untuk terlapor? Atau sampaikan untuk pihak kepolisian seperti apa? Kalau untuk terlapor ya... Nina mana? Simple as that ya. Sisanya gue menyayangkan ini sampai se-aut-autan sepanjang ini, but lo punya chance to talk to me nicely sebenarnya di awal. Kalau untuk pihak kepolisian, aparat, apapun itu yang penyidik, propam yang lagi ya memang tugasnya di kasus ini, ayo yuk, bisa yuk. Banyak orang Indonesia yang tidak lagi punya kepercayaan pada instansi tertentu. Buktiin mereka salah. Saya tidak potong kompas, saya tidak nyiram, tidak apapun. Coba yuk, bisa yuk, bisa. Terima kasih Mbak Melanie atas cerita, keberanian, dan perjuangannya dalam mengawal kasus ini hingga menemukan titik terang. Semoga apa yang terjadi dapat pembelajaran penting bagi kita semua, baik dalam hal kepercayaan, tanggung jawab, maupun perlindungan terhadap hewan peliharaan. Dan tentunya kita berharap proses hukum yang berjalan dapat memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Oke, thank you Mbak Melanie udah bercerita di podcast kita. Harapan kita adalah agar kepastian hukum itu ada. Jadi bagi-bagi terlapor nanti di masa depan ke depannya timbul kepercayaan bahwa hukum tetap masih ada di Indonesia. Sebaiknya menurut saya segera disidangkan kasusnya Melanie Sumbono ini ke pengadilan, biar pengadilan nanti yang memutuskan. Itu aja saran dari kami. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menghadirkan informasi yang akurat untuk Anda semua. Terima kasih telah menonton episode Hotspot kali ini. Ingat, ini hukum. Salam Krisnamurti.